لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Diceritakan dalam sirah Nabawiyah, kisah 25 Nabi dan Rasul. Dulu di kota Syam, yaitu kota Syria, ada seorang pendeta Yahudi yang sangat membenci Rasulullah Muhammad. Pendeta tersebut mempunyai sebuah kegiatan kerohanian yang diadakan tiap Sabtu dan dihadiri puluhan ribu jemaat. Suatu saat ketika ia sedang mempersiapkan materi yang akan diajarkan, ia menemukan sejarah keagungan Nabi Muhammad dalam kitab Taurat yang dibacanya. Semula terdapat 8 tempat di mana sejarah Rasulullah tertulis dalam kitab agungnya orang Yahudi itu. Karena rasa kebencinya kepada Rasulullah, ia merobek 8 tempat tersebut. Pada hari Sabtu berikutnya, yaitu pekan kedua. Di kesempatan yang sama, ia menyiapkan materi kitab Taurat yang akan diajarkan kepada murid-muridnya. Ia kembali menemukan keterangan dalam kitab tersebut yang menjelaskan tentang sejarah Rasulullah pada 16 tempat dan semuanya itu juga ia robek. Kemudian pada pekan hari Sabtu berikutnya, yaitu pekan ketiga, saat ia mempersiapkan materi untuk pengajian kitab Taurat, kembali ia menemukan 24 tempat dalam kitab tersebut yang menceritakan tentang Rasulullah dan semuanya itu pun juga dirobeknya. Namun, apa yang telah ia lakukan membuat ia menjadi penasaran ingin bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berpikir jarak antara daerah Syam dan kota Madinah adalah perjalanan selama 30 hari, sehingga perjalanan itu harus meninggalkan kegiatan rutinnya paling tidak 8 kali pertemuan. Beberapa orang muridnya mencoba untuk mengingatkan sang pendeta Yahudi tersebut. Sebaiknya Tuan pendeta tidak menemui Muhammad, karena siapapun orang yang bertemu dengannya pasti akan tunduk padanya. Kalau nanti Anda tunduk pada Muhammad, lalu siapa yang nantinya memimpin kami? Mendengar nasihat tersebut, pendeta pun mengurungkan niatnya pergi ke Madinah untuk menemui Muhammad. Namun, karena penasaran, sepekan kemudian sang pendeta kembali mengutarakan keinginannya yang tertunda tersebut. Tapi, kembali murid-muridnya melarangnya. Hal tersebut terulang 3 kali. Hingga akhirnya, pendeta pun berkata, "Atas kebesaran Nabi Musa dan kitab Taurat, saya harap kalian memperkenankan saya bertemu Muhammad." Dan para muridnya pun akhirnya merelakan pendetanya pergi menemui Nabi besar Muhammad. Singkat cerita, berangkatlah sang pendeta ke Madinah. 30 hari kemudian, setiba di pintu gerbang kota, sang pendeta berjumpa seorang laki-laki tampan, berkulit putih, berbadan tinggi, dan berbaju serba putih. Ia mengira bahwa laki-laki itu adalah Muhammad. Ia pun menyapanya, "Assalamualaikum ya Muhammad." Namun tanpa disangka, lelaki itu tiba-tiba menangis, terseduh-seduh begitu mendengar sapaan tersebut. Si pendeta terheran-heran. Tak lama laki-laki itu pun mendekati si pendeta dan menanyakan asal sang pendeta. "Anda dari mana?" "Saya dari tempat yang jauh, dari Syam, dan saya ingin bertemu Muhammad," jawab si pendeta. Mendengar jawaban tersebut, laki-laki itu pun segera mengantarnya ke Masjid Nabawi. Di depan pintu masjid, pendeta yang sudah tak sabar lagi bertemu Rasulullah segera mengucapkan salam. "Assalamualaikum, assalamualaikum ya Muhammad." Seketika semua sahabat yang berada di dalamnya menangis terseduh-seduh. Ia semakin kaget karena setiap ia mengucapkan salam kepada penduduk Madinah, mereka langsung menangis. Ketika suasana masjid makin penuh disesaki isak tangis suara tangis, sahabat Ali bin Abi Thalib segera menemuinya dan terjadilah percakapan. Ali bertanya, "Anda dari mana?" Pendeta menjawab, "Saya dari tempat yang jauh, kota Syam." Lalu Ali kembali bertanya, "Ada keperluan apa Anda kemari?" Lalu pendeta menjawab, "Saya ingin bertemu Muhammad." Lalu Ali berkata, "Terlambat. Seminggu yang lalu beliau wafat." Pendeta sambil penuh penyesalan, "Kalau begitu saya ingin melihat jubahnya." Ali lalu menyuruh sahabat Bilal bin Rabah untuk mengembalikan jubah Nabi di rumahnya. Sesampai di depan pintu rumah, Bilal berkata, "Wahai Sayyidina Fatimah, ada tamu ingin melihat jubah Rasulullah. Saya disuruh sahabat Ali untuk mengambilkannya, jubah itu untuknya." Sayyidina Fatimah segera membuka lemari tempat jubah disimpan. Putri bungsu Rasulullah itu langsung menangis. Teringat bau harum tubuh ayahandanya tercinta. Diciumnya jubah tersebut sebelum beliau memberikan kepada Bilal. Bilal pun kemudian menangis sambil membawanya ke Masjid Nabawi. Dan begitu Bilal sampai di masjid, semua sahabat yang berada di dalam masjid menangis teringat Rasulullah. Setelah Bilal menyerahkan jubah kepada Ali,
Ali segera memberikan jubah tersebut kepada sang pendeta yang segera menciumnya seraya berkata, ternyata benar, dialah utusan Allah. Beginilah bau harum Nabi Muhammad seperti yang disampaikan dalam kitab Taurat. Dan ketika jubah itu ia hamparkan, ia melihat 12 tambalan pada jubah tersebut sesuai dengan apa yang diterangkan dalam kitab Taurat. Sang pendeta pun makin yakin bahwa orang yang baru seminggu meninggal dan ditangisi semua orang itu adalah Muhammad yang tertulis dalam kitabnya. Dia adalah utusan Allah. Wahai sahabat Ali, bagaimana cara saya bisa masuk Islam? Tanya pendeta. Katakanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab Ali. Sang pendeta segera mengikuti ucapan Ali. Maka resmilah ia menjadi seorang muslim. Wahai sahabat Ali, aku ingin berziarah makam Rasulullah Muhammad. Pintanya tak lama setelah ia bersyahadat. Ali lalu menyuruh sahabat Bilal untuk mengantarkannya ke makam Rasulullah. Sesampainya di sana, sang bekas pendeta mengangkat kedua tangannya seraya berkata, Ya Allah, aku ingin bertemu Muhammad, namun kini aku sudah terlambat, dan aku ingin agar engkau mempertemukanku dengannya di alam barzah. Mohon matikanlah aku. Tiba-tiba ia pun terjatuh dan langsung meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para sahabat kemudian memakamkan mantan pendeta tersebut di pemakaman bakti tak jauh dari Masjid Nabawi, di mana Nabi yang tadinya dibencinya itu dimakamkan. Begitulah Allah berkehendak memberikan hidayah kepada seorang pendeta Yahudi yang sangat membenci Rasulullah melalui ayat-ayat yang tertulis dalam kitab Taurat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang telah mengunjungi channel ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan memohon maaf bila ada kekurangan atau kecerobohan di dalam kisah ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, dukung channel ini supaya semakin berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, supaya sahabat-sahabat tetap terus terupdate tentang kisah-kisah baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.